Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, sebuah kesempatan yang indah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang perjalanan para nabi menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. Kita sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana seorang nabi yang Allah panjangkan umurnya. Beliau berdakwah saja selama 950 tahun. Tapi ternyata kaumnya menolak dakwah beliau. Bahkan nggak ada lagi yang beriman, udah selesai. Allah ceritakan di surah Hud yang sebelumnya kita udah baca. Kita sampai ke ayat 36, di mana Allah mengatakan wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman kecuali yang telah beriman. Udah gak ada lagi yang mau beriman sudah. Allah sudah mengetahui apa yang bakal terjadi. Ketika Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi watab, waktu itu Abu Lahab masih hidup, dan sampai mati memang Abu Lahab gak beriman. Perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, ternyata tidak banyak yang mendapatkan petunjuk. Tapi tugas seorang nabi menyampaikan. Kelak pada hari kiamat ada nabi yang datang bersama dua pengikutnya. Ada yang satu pengikutnya, dan bahkan ada nabi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaysa ma'ahu ahad. Tidak ada satupun yang bersama dia. Jadi dia gagal dalam dakwahnya? Tidak. Mereka sukses menyampaikan agama Allah ini. Karena sejatinya kewajiban para nabi adalah wa ma 'alaika illal balagh. Hanya menyampaikan. Beriman tidak beriman itu bukan kewajiban mereka. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun disebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. Kira-kira disebutkan 80 orang. 80 orang. 950 tahun hanya 80 orang. Itulah perjuangan. Hasil serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Fala tabta'is bima kanu yaf'alun." Udahlah, kau enggak usah sedih menghadapi perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka. Kita ini jamaah kadangkala baper.
ketika menyampaikan agama Allah, kemudian ada yang komentar negatif. Ada yang mencela, ada yang memaki, ada yang menghalangi, ada yang memerangi, ada yang memusuhi. Itu biasa. Maka Allah katakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, udah, fala tabta'is, kamu jangan bersedih hati dengan kerjaan-kerjaan mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Di sini Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Udah sekarang kamu buatlah sebuah kapal bi'ayunina, dengan pengawasan dari Allah, wa wahyina, dan petunjuk dari kami. Jamaah antum gak kebayang ya sebesar apa kabel Nabi Nuh alaihissalam. Kalau bicara hanya untuk 80 orang, ya gak besar. Tapi kalau berbincang Nabi Nuh alaihissalam akan menaikkan di kapal itu, yang kapal itu dikatakan ada 3 tingkatan. Ada yang khusus binatang, ada yang khusus unggas, ada yang untuk manusia. Semua binatang itu dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam sepasang-sepasang. Maka dari riwayat-riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwasanya pohon yang ditebang itu besar sekali, yang tumbuh umurnya sudah ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam umurnya sendiri lebih 1000 tahun. Lalu Allah mengatakan, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, kamu jangan bicara denganku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ditenggelamkan. Kenapa Allah mengatakan ini kepada Nabi Nuh? Karena tahu sayangnya Nabi Nuh kepada kaum. Dan ini salah satu sifat yang harus dimiliki para pendakwah, setiap muslim. Karena sejatinya Islam ini diutus rahmatan lil alamin. Jadi tatkala kita melihat orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, seharusnya kita kasihan. Rasa kasihan itu yang mendorong kita untuk berdakwah dan mendoakan dia. Mendoakan kebaikan buat dia. Secara umum Rasulullah SAW suka mendoakan kebaikan buat orang-orang kafir yang beliau dakwain kemudian tidak mau beriman. Maka Allah berkata kepada Nabi Nuh, kamu gak usah bicara sama aku tentang urusan orang-orang kafir. Mereka akan ditenggelamkan. Tugasmu bikin kapal. Mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Wa yasna'ul fulk. Ingat di surat Hud kita baca ya, ayat 38 sekarang. Wa yasna'ul fulka. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maka Nabi Nuh mulai bikin kapal. Bikin kapal bukan di pinggir pantai. Karena kayu yang besar itu tidak di sana letaknya. Dipotong itu pohon. Bila membikin, tentunya ada orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Dan setiap kali ada pemuka-pemuka kaumnya yang melewati Nabi Nuh, maka mereka mengejek, memperolok Nabi Nuh. Dikatakan, kamu itu ya Allah ya, udah gak waras. Masa bikin kapal, bikin perahu besar lagi, tidak di dekat pantai.
Oke, sebagian orang bikin tidak dekat pantai, tapi nggak terlalu besar sehingga bisa diseret, bisa didorong untuk menuju ke pantai. Tapi engkau ini bikin kapal besar di hutan mungkin. Gimana engkau? Lalu apa kata Nabi Nuh? Kalau kalian meledek-ledek kami yang sedang bikin kapal ini, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek, memperolok-olok kalian sebagaimana kalian meledek kami. Jadi jamaah rahimakumullah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tuh gak suka ucapan-ucapan yang buruk, yang jelas, yang keras, yang dikatakan, kecuali bagi orang yang dizalimin. Dan Nabi Nuh dizalimin. Jadi ketika seorang dizalimin, boleh dia membalas kezaliman itu dengan kezaliman sama seperti apa yang mereka lakukan, tanpa berlebih. Tapi ketika memaafkan dan memperbaiki itu lebih baik. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya yang meledek, mengejek, memperolok-olok, bikin kapal ini cukup lama waktunya. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan berbulan-bulan, bertahun-tahun bikin kapal ini. Fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzih wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang datang padanya azab yang menghinakan dia, dan siapa yang akan turun atasnya azab yang kekal. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya senantiasa mengingatkan mereka tentang azab Allah yang akan turun. Di hadapan kita ini ada neraka yang harus kita lewatin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pun beliau tidak berhenti mengingatkan kaumnya dengan api neraka. Beliau mengatakan, anzartukumun nar, aku peringatin kalian ada neraka loh, kalian akan melewatinya. Dan Nabi Nuh juga mengatakan itu kepada kaumnya. Di surat Nuh Allah mengatakan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Tapi mereka tidak percaya. Dan itulah yang membuat mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh mengatakan, kalian akan tahu kelak kita sedang dalam perjalanan menuju sana. Karena sejatinya ada azab dunia dan ada azab akhirat. Lalu Allah katakan, hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Sampai ketika sudah selesai kapal dibikin, udah siap kapal itu untuk berlayar, ketika datang perintah kami untuk membinasakan orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh yang zalim, dan wafarat tanur, hujan deras pada waktu itu turun jamaah. Deras sekali hujan, tak berhenti sehingga akhirnya tungku tempat masak roti, orang biasa bikin roti di tungku namanya, itu memancarkan air. Subhanallah. Orang ketika membuat tungku di tempat yang jauh dari air supaya apinya nggak mati. Tungku yang ada di kota itu semuanya mengeluarkan air sudah. Jadi bertemulah air yang turun dari langit dengan air yang memancar dari bumi.
Qulna, setelah itu sudah air sudah mulai keluar dari tanur, maka Allah mengatakan qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kami katakan kepada Nuh, bawalah, muatlah di dalam kapal itu min kulli zawjaini itsnain, dari masing-masing jenis sepasang hewan, 2, jantan dan betina. Jadi bawa sepasang-sepasang. Kuda jantan dan betina. Jerapah jantan dan betina. Gajah jantan dan betina. Allahu Akbar jemaah. Itu kebun binatang. Kalau kita lihat ada kebun binatang nggak lengkap, nggak semua binatang ada. Dari semua binatang itu dibawa ke kapalnya Nabi Nuh AS. Jenis burung pun, jenis unggas pun disendirikan. Semua ditaruh sepasang-sepasang di kapalnya Nabi Nuh. Wa ahlak, dan bawalah juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali siapa yang telah berlaku atasnya ketetapanku, dia akan dibinasakan. Jangan dibawa udah. Dan mereka pun dibawa nggak mau juga, karena mereka nggak percaya, tidak beriman mereka. Waman aman, dan bawa juga orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit, dikatakan hanya 80 orang. Allahu Akbar, ya gimana Nabi Nuh alaihissalam. Kita tuh kadangkala ya, semoga Allah mengampuni, ketika kita berceramah melihat yang hadir cuma 5 orang, 7 orang, 20 orang, 100 orang, sebagian orang, ya Allah masa cuma segitu. Yang hadir 200 orang sedih, 300 orang kok sedikit yang hadir ya. Nabi Nuh 950 tahun hanya 80 orang kira-kira yang beriman. Wa qala irkabu fiha. Lalu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya yang beriman itu, ayo semuanya naiklah ke atasnya. Bismillahi majreha wa mursaha. Baca doa semuanya naik. Dengan nama Allah. Pada saat berlayarnya dan pada saat berlabuhnya. Sudah naik sambil baca doa bismillah. Dengan harapan ketika berlabuh, ketika berlayar selamat, dan ketika nanti pun harus selesai dari pelayaran itu mereka pun selamat. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Subhanallah. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi azab Allah sedang turun, Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti ingin berdakwah kepada kaumnya, ingin meminta kepada mereka untuk beriman, sehingga mereka bisa naik ke kapal tersebut. Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya Rabbku sungguh maha pengampun dan maha kekal kasih sayangnya, maha penyayang. Adakah yang beriman jamaah? Wallahi jamaah ya, kita harus bersyukur yang dikasih hidayah sama Allah. Ada manusia-manusia yang melihat mukjizat dan tidak beriman. Nanti kita akan bicara kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mereka semangat berambisi untuk membakar Nabi Ibrahim. Ternyata mereka gagal. Nabi Ibrahim tidak terbakar, tapi kaumnya juga tidak beriman. Nih, tungku sudah keluar air, hujan deras, tapi mereka juga tidak beriman.
Diingatkan Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan tahan azab. Ya, tidak ada yang beriman kecuali yang sudah beriman. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan kapal itu berlayar dengan mereka di dalam gelombang yang sangat tinggi, laksana gunung-gunung. Kita kalau melihat gelombang setinggi rumah, kita ketakutan. Gimana kalau kita melihat gelombang setinggi hotel? Gimana kalau gelombangnya saja seperti gunung? Hilang tuh Jakarta ketika ada gelombang yang naik seperti gunung. Tsunami aja gelombangnya seperti apa? Subhanallah. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Masih ada harapan. Ya Allah, jemaah. Seorang yang beriman itu nggak boleh putus asa. Api harapan itu harus tetap menyala di dalam dadanya. Nih, Nabi Nuh alaihissalam udah naik kapal, dia ngelihat anaknya yang tidak naik kapal, yang disebutkan namanya Kan'an. Dia ada di tempat yang terpisah. Anaknya kelihatan sedang mau menaikin gunung. Ketika air itu sudah naik, maka Nabi Nuh menyeru anaknya mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai ananda, nggak dipanggil namanya. Dikatakan, "Wahai ananda, naiklah engkau bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Ingat, Allah sudah mengatakan, mewahyukan kepada Nabi Nuh, gak ada yang beriman lagi. Tapi Nabi Nuh tetap berharap. Kenapa berharap? Karena Nabi Nuh tahu Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat apa yang dia kehendaki. Maka Nabi Nuh tetap berusaha memanggil anaknya agar beriman, tidak bergabung dengan orang-orang kafir. Tapi Nabi Nuh mendapatkan jawaban yang tidak dalam persangkaan beliau. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung, aku akan mendaki gunung yang akan melindungi, menghindarkan aku dari air bah itu. Ya. Semua orang berpikir tatkala ada tsunami, ada potensi tsunami, selalu diperintahkan kepada masyarakat yang ada di sekitar lautan agar mencari tempat-tempat yang tinggi. Mereka naik ke dataran tinggi, mereka naik ke gunung agar mereka selamat dari air. Ya, itu logika. Tapi gimana engkau mau mendaki ke gunung kalau gelombangnya saja seperti gunung? Allahu Akbar. Tapi hidayah jamaah. Semoga Allah menetapkan kita di atas petunjuk. Ketika anaknya mengatakan itu, Nabi Nuh menjelaskan. Qal la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya,
Tidak ada seorang pelindung pun bagi orang-orang kafir pada hari ini. Dari putusan Allah, dari azab Allah ini, kecuali orang yang dikasihi oleh Allah. Engkau jangan berpikir naik gunung bisa selamat. Kalau engkau tidak dikasihi sama Allah, dimanapun engkau berada, engkau tidak akan selamat. Maka naiklah bersama kami. Tapi anaknya tetap. Ini kapalnya berlayar, anaknya naik ke gunung. Lalu wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Datanglah gelombang yang menghalangi di antara keduanya. Ini anak, ini kapal. Datang gelombang di sini. Akhirnya anaknya termasuk dari orang-orang yang ditenggelamkan. Ada beberapa riwayat Israiliyat yang menyebutkan ada seorang wanita yang sayang sama anaknya. Ketika air mulai naik, dia bawa anaknya, masih bayi anaknya, atau sudah agak besar dikit. Dibawa, ternyata gunung itu sampai sepertiga gunung sudah terisi air. Dia naik lagi, 2/3 gunung sudah penuh air. Jamaah, air ini gak mungkin naik seperti ini. Jadi rata, semuanya itu air. Akhirnya perempuan ini naik ke puncak gunung. Dia lihat air itu sudah sampai ke diri dia. Sudah tenggelam, anaknya masih diangkat oleh dia supaya masih bisa bernafas. Padahal yang diminta dari mereka tidak banyak. Yang diminta dari mereka hanyalah beribadah kepada Allah. Ikhlas. La ilaha illallah. Apa beratnya mengatakan la ilaha illallah? Apa susahnya mengabdi kepada pencipta langit dan bumi ini? Dalam posisi mereka melihat azab seperti itu pun gak beriman. Wallahi ada hati yang memang sudah terbalik. Tertutup. Apapun yang disampaikan, apapun yang dikatakan. Sulit untuk kembali kepada Allah. Setelah berhari-hari, ada yang mengatakan kapal itu berlayar selama 150 hari. Keliling kapal ini jamaah, mengikuti gelombang. Ada banyak riwayat. Setelah berputar, ada yang mengatakan tawaf di Ka'bah. Allah tidak menceritakan hal itu, karena itu tidak penting buat kita. Tapi yang jelas, kaumnya Nabi Nuh, dunia pada waktu itu telah tenggelam. Hilang peradaban yang ada pada waktu itu. Hanya ada manusia-manusia di atas kapal Nabi Nuh, yang jumlah mereka 80 orang kira-kira. Plus Nabi Nuh dan keluarganya yang beriman. Plus binatang-binatang, hewan-hewan yang akan melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Mereka ada di kapalnya Nabi Nuh. Setelah itu Allah mengatakan kepada bumi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Api, Allah katakan kepadanya jadi dingin, dia jadi dingin. Dan Allah katakan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i. Dan wahai langit, berhenti hujan. Jadi hujan itu terus. Dalam posisi Nabi Nuh sudah di atas kapal, Allah turunkan hujan. Allah perintahkan kepada bumi untuk menelan air, dan Allah perintahkan kepada langit untuk
memberhentikan hujannya, wa ghidhal ma, maka air pun jadi surut, wa qudiyal amr, dan telah ditunaikan urusan atau perintah Allah, kaumnya Nabi Nuh dibinasakan, wastawat 'alal judi. Akhirnya kapalnya Nabi Nuh ini berhenti di sebuah gunung, namanya Gunung Judi. Di mana letaknya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan letaknya di Mosul, di Irak sana. Ada yang mengatakan letaknya di Yaman sana. Allah tidak menceritakan di mana letaknya. Tapi yang jelas kapal itu berhenti di Gunung Judi. Berhenti. Kemudian orang-orang turun dari kapal tersebut. Binatang-binatang itu turun dari kapal itu menuju gunung ini. Dan disebutkan kapal itu tetap ada di gunung selama bertahun-tahun. Dilihat oleh orang-orang setelah Nabi Nuh, sehingga mereka mendapatkan pelajaran. Biasanya setelah azab, orang itu beriman dengan keimanan yang dahsyat. Kaumnya Nabi Nuh semakin beriman. Tapi terkadang dengan berjalannya waktu, manusia mulai lupa. Maka diperlukan nanti diutus Nabi lagi. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dan dikatakan binasalah buat orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, kisah Nabi Nuh belum selesai. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, agar kita semakin yakin, semakin beriman. Karena di antara rukun iman adalah beriman dengan para nabi. Barakallahu fikum. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.